Shalom Elevate. Dimanapun saudara berada, kami menyambut saudara dalam ibadah Elevate yang diadakan setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, sehubungan dengan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang diberlakukan kembali di wilayah DKI Jakarta, maka mulai minggu ini ada sedikit perubahan dalam format ibadah kami, sebab kami harus menjaga keamanan dan kesehatan pelayan-pelayan ibadah kami. Namun kami tetap berharap saudara dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita di tempat masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Oh ya, jangan lupa like video ini, share kepada keluarga dan teman-teman, dan subscribe channel Elevate Live by Faith. Shalom Elevate, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita, kita berkumpul, kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita bersama, kita berdoa. Allah yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami mau datang kepadamu, menaikkan syukur, menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau Allah yang dipermuliakan dan yang kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami biarlah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Naikkan syukur, hormat bagimu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Hormat pujian, syukurku naikkan sembah sujud baginya. Berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Yeah. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Terima kasih Yang Kau ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Amin. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud baginya. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Persembahkan
Yeay. Kita bertepuk tangan bersama. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku. Persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Tak dapat Kami memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Rencanamu, rencanamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih akan terus meninggikan namanya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau terus memuji-memujamu ya Bapa. Sebab ku percaya Engkau Tuhan Rajaku yang menebus setiap hidup kami. Dan kami persembahkan hidup kami hanya untuk Engkau. Bersama kita katakan. Aku duga Kau Selamatkan hidupku. selamatkan hidupku, hapuskan dosaku.
keberadaan kami hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu bagi kami. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, namun karena pimpinan Roh-Mu bagi setiap kami. Kami bawa hati kami, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
dan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian kami mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhirku. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor Evans Junior yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau pakai dia untuk menyampaikan pesan yang mengubah kami dan memberkati kami. Roh Kudus, biarlah Engkau terangi hati kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh berubah, makin hari makin menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyambut firman-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom Elevate. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan pada kesempatan indah siang hari ini. Kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan tema Be Example, menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam kita menjalankan hidup kita keseharian, di dalam kita meniti hari-hari hidup kita, apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita diperhatikan oleh orang lain. Sesungguhnya hidup kita diteropong oleh orang lain. Sesungguhnya hidup kita diamat-amati oleh orang lain. Sebagai contoh, suatu ketika saya dan keluarga kami bersama-sama pergi ke sebuah supermarket. Dan setelah selesai berbelanja, kami menuju rumah di dalam komplek kami. Kami harus melakukan putar balik ya ke arah bundaran. Tetapi karena arah bundaran itu cukup jauh, saya rasa saya akan memutar di ujungnya gitu ya. Jadi ada satu putaran yang lebih dekat. Dan saya berputar di situ. Tetapi rupanya anak kami yang paling kecil yang saat itu berumur 7 tahun, dia berkata kepada saya, "Hey Daddy, seharusnya kan nggak boleh putar balik di sini. Emang Daddy nggak lihat rambunya?" Well, saya saat itu terkejut dan saya bilang, "Oke, maaf ya, nanti Daddy nggak akan lakukan itu lagi." Jadi rupanya satu hal kecil, sebuah tindakan kecil, ternyata diperhatikan oleh anak kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukankah kita juga terkadang suka menyepelekan hal-hal kecil? Terkadang kita suka mentolerir hal-hal kecil. Contoh lainnya dalam dunia pekerjaan, suatu ketika kami berkumpul bersama teman-teman kerja, reuni, lalu kami berbincang-bincang. Nah, suatu saat rekan saya ini menceritakan bahwa ketika bosnya menelpon, ya kebetulan saat itu dia sudah di rumah, dia berlari ke depan rumah, dia ke tengah jalan, kemudian dia angkat teleponnya dan dia berkata, "Oh iya Pak, ini saya masih ada di jalan, masih di tengah jalan." Literally gitu ya, memang kondisi saat itu dia benar-benar di tengah jalan, tetapi sesungguhnya dia waktu itu sudah berada di rumah di saat jam kerja. Pernah juga dia katakan satu ketika dia juga udah di dalam rumah, tiba-tiba bosnya menelpon, atasannya menelpon, dan kemudian dia langsung masuk ke dalam mobil, dan dia menyalakan mobilnya, dan dia seolah-olah sedang masih mengemudi di jalan. Padahal kondisinya juga saat itu dia sedang berada di depan rumah. Tentu ini membuat kami terbahak-bahak, saudara. Lalu dia cerita lagi satu ketika juga, ketika bos kami, atasan kami tiba-tiba sidak ke arah proyek kami di Tangerang, di daerah BSD. Saat itu dia berkata bahwa sebenarnya dia sudah kembali ke arah balik ke kantor hampir jam 5. Dia katakan bahwa dia itu sebenarnya sudah hampir di dekat kebun jeruk. Tetapi karena atasan kami menelpon, lalu dia mengangkat dan dia berkata, "Oh iya, kami sedang beli minum sebentar." Lalu dia keluar tol kebun jeruk dan dia masuk tol lagi kembali ke arah Tangerang untuk kembali ke arah BSD.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kadang-kadang kita suka mentolerir tindakan kecil yang kita anggap sebetulnya itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang salah, tetapi sebenarnya di situ kita tidak memiliki integritas. Dan sebenarnya di situ juga merupakan celah bagi kita untuk kita tidak menjadi teladan bagi sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita menjadi teladan? Apakah kita sudah memberikan teladan yang benar? Bagaimana dalam kehidupan kita, berperilaku kita sehari-hari? Apakah kita sudah mencerminkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah suami, apabila kita menjadi suami, kita sudah menjadi teladan bagi istri kita? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Kalau engkau seorang istri, apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Dan biasanya kita menjawab sedang berproses, on progress. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menganggap remeh mengenai hal ini. Kita tidak bisa menganggap remeh hal ini, Bapak Ibu. Paulus berkata ya kepada jemaat di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Kalau dalam New English Translation dikatakan, "Be imitators of me, brothers and sisters, and watch carefully." Perhatikan dengan seksama those who are living this way. Ya, jadi sesama yang juga hidup menjadi teladan selain Paulus. Just as you have us as an example. Dan tentu di sini dalam hal ini, teladan yang diikuti oleh Paulus adalah teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 dikatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Supaya kita mengikuti jejak Kristus. Dan bicara mengenai Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa. Saya secara pribadi kagum. Saya secara pribadi terperangah betapa agung, mulia, luhurnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sangat berusaha, berjuang untuk menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus itu memang tidak mudah. Boro-boro mengikuti jejaknya, karakternya. Mengikuti secara fisik juga rasanya tidak mungkin, tidak kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita mengetahui film Passion of the Christ, di situ aktor pemerannya bernama Jim Caviezel. Jim Caviezel ini kemudian bersaksi setelah film itu dibuat, dan dia menceritakan beberapa hal. Yang pertama, yaitu ketika adegan pencambukan. Di situ dia mengalami betapa Tuhan Yesus, dia merasakan betapa Tuhan Yesus mengalami siksaan fisik yang luar biasa. Di mana tubuh Tuhan Yesus harus dicambuk berkali-kali. Sedangkan dia ketika memerankan sebagai Tuhan Yesus, dia pun merasakan dia harus di make up berlumuran darah paling tidak 8 jam lamanya. Dia harus berdiri dan di make up seperti itu. Dan ketika adegan pencambukan, itu sebenarnya terkena adalah papan setebal 3 cm. Dan ketika suatu saat ada yang meleset di bagian tubuhnya sampingnya, dia berteriak. Dia berguling-guling, dia kesakitan luar biasa. Dia memaki-maki orang itu. Dan
Di situ justru dia menyadari betapa Tuhan sangat-sangat sabar. Ketika adegan membawa salib, waktu itu sang sutradara Mel Gibson ingin membuat salib itu sedemikian rupa seperti aslinya. Nah, kemudian Jim membawa salib itu. Dia membawa salib itu, dan ketika adegan itu diambil, orang memuji akting dia, wow, luar biasa. Padahal sesungguhnya dia mengalami sakit yang luar biasa, bahkan sampai engsel bahunya ini terlepas, Bapak Ibu Saudara. Dan dia harus dirawat di rumah sakit sekian lamanya. Dan apa yang kita lihat di film itu kemudian merupakan bentuk salib yang sudah lebih kecil. Bentuk salib yang sudah lebih ringan, imitasi. Jadi kita paham mengapa ketika Tuhan Yesus membawa salib itu, Tuhan sampai jatuh berkali-kali. Karena sedemikian berat beban yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kemudian ketika adegan penyalipan, ketika tergantung di atas kayu salib di antara langit dan bumi, saat itu suhunya sedemikian dingin. Dan si Jim ini merasakan hipertermia, dia hampir mati karena kedinginan. Dan belum lagi ada kilat, ada yang menyambar, petir menyala-nyala. Dan bahkan dikatakan dia seperti tersambar petir. Dia menyadari betapa Tuhan mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Dan itu Tuhan berikan satu teladan bagi kita semua. Tuhan masih memberikan pengampunan. Tuhan berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sungguh teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, di situ Tuhan menjabarkan betapa karakter yang luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Kalau dulu firman berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Tuhan berkata barang siapa menapak pipimu yang kiri, berikan juga pipimu yang kanan. Kalau seseorang mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kalau seseorang membutuhkan pakaianmu, berikanlah juga jubahmu. Dan selanjutnya seterusnya Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Tentu ini membutuhkan suatu effort, suatu kerja keras. Bahwa betul memang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi bukan berarti kita bisa hidup suka-suka kita sendiri. Bukan berarti kita hidup bisa sewenang-wenang kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Bapa. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sempurna di hadapan Tuhan, dan tentu ini membutuhkan proses yang gak mudah, dan disitulah dibutuhkan perjuangan. Di surat Paulus, selanjutnya Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Ya, kepada Timotius, Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, apakah hal-hal yang ini yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah menjadi teladan di tengah-tengah tempat kita bekerja, kita menjadi teladan bagi rekan-rekan kerja kita? Apakah bila kita seorang atasan, kita bisa dijadikan teladan, dijadikan panutan oleh bawahan, oleh para staf lainnya? Apakah kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat? Apakah kita sungguh-sungguh bisa berdampak luar biasa bagi keluarga kita, bagi tempat di mana kita bekerja, bagi di gereja di mana kita melayani? Apakah kita sungguh membawa dampak dimanapun kita berada? Tentu ini, saudaraku, harus kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita tidak bisa hanya melakukan sesuatu dengan biasa-biasa saja.
Ya, asal menjalani hidup, ya saya seperti ini. Tanpa satu passion, tanpa satu gairah berjuang bahwa saya harus menjadi teladan. Bahwa saya harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bahwa saya pun harus mengajak orang lain, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bagaimana tingkah langkah kita dalam keseharian? Bagaimana perkataan kita, kasih dan setia kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Atau justru kita malah mengasihi dunia sebab kita tidak bisa mengasihi Tuhan sekaligus juga mengasihi dunia. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa mendua hati. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan, tapi juga kita mengasihi dunia tidak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka harus segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kekudusan dalam kita menjalani hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh berusaha menjaga kekudusan hidup kita? Kesucian hidup kita seperti yang Tuhan ajarkan dalam keseharian kita. Bagaimana dengan perkataan kita, Bapak Ibu? Adakah kita terkadang masih suka marah-marah dan keluar kata-kata, kalimat ya yang ada di kebun binatang yang sering kita sebutkan mungkin. Ketika satu keadaan ya membuat kita marah, kadang-kadang kita marah, kita lakukan itu marah. Dan kalau ada Roh Kudus menegur kita katakan, "Bentar Tuhan, saya lagi marah dulu." Wow. Dan kita mengexcuse itu, Bapak Ibu. Nah, kita harus berjuang, Bapak. Ada sebuah ilustrasi yang bagus, Bapak Ibu, mengenai perkataan. Suatu ketika, ada seorang anak yang pulang dari sekolah yang menyampaikan sepucuk surat dari gurunya yang harus diberikan kepada ibunya, dan hanya ibunya yang boleh membacanya. Kemudian, sang ibu ini membacanya. Sang ibu membaca surat tersebut, dan kemudian dia menitikkan air mata. Anak ini menjadi penasaran dan bertanya, apa yang dikatakan dalam surat tersebut? Lalu ibunya menjawab bahwa anak Anda seorang yang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuknya dan tidak mempunyai guru yang cukup untuk mengajarinya. Harap Anda mengajari sendiri anak Anda. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh ibu ini. Ia mengajari anaknya. Waktu berlalu, satu ketika ibu ini sakit, kemudian meninggal. Dan anak tersebut terus semakin bertumbuh dewasa dan matang. Dan ternyata anak ini menjadi salah satu penemu yang terhebat sepanjang abad itu. Sepanjang sejarah abad. Dia adalah Thomas Alva Edison. Dan ketika suatu waktu si Thomas Edison ini mencari sesuatu, secara tidak sengaja dia menemukan potongan surat yang waktu itu dia berikan kepada ibunya. Kemudian dia membacanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata isinya adalah anak Anda mengalami defisiensi mental. Mentally deficient. Kami tidak bisa lagi mempertahankannya atau mengizinkannya datang ke sekolah. Anak ini dikeluarkan. Lalu kemudian Thomas Edison mencatat di dalam diarinya. Thomas Edison adalah seorang yang cacat mental. Thomas Edison adalah seorang yang mentally deficient. Yang kemudian ibunya mengubah dia menjadi orang jenius abad ini. Jadi betapa luar biasanya manfaat perkataan yang positif, yang bisa membangun orang lain. Dan disinilah kita bisa menjadi teladan bagi orang lain melalui perkataan kita. Kita paham bahwa saat ini pandemi global sedang di mana-mana melanda dunia. Tetapi bagaimana reaksi kita terhadap satu keadaan atau suatu masalah, itulah yang poin utamanya. Yang menjadi masalah bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin sudah banyak korban, bukan mungkin ya. Sudah banyak korban pandemi ini di mana-mana. Tapi kita bisa optimis berkata,
Sudah sekian banyak orang yang sembuh dan kita yakin kita akan bisa melalui ini. Sudah semakin banyak yang sembuh. Jadi kita harus lebih semangat lagi berjuang untuk melawan pandemi ini. Kalau kita di tengah-tengah kesulitan ekonomi, mari kita berjuang. Kita berusaha bahwa ini bisa dilewati. Apapun persoalan, pergumulan hidup kita yang kita hadapi, mari kita berkata, puji Tuhan, ini harus bisa dilewati. Bersama dengan Tuhan, saya yakin kita bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Menjadi teladan ini sangat mudah untuk dikatakan, namun sesungguhnya sulit untuk dilakukan. Bahkan mungkin kita sebenarnya masih jauh dari kata teladan, dari arti kata teladan yang sesungguhnya. Mungkin kita masih belum, atau kita merasa bukanlah apa-apa. Mungkin kita masih merasa belum berbuat sesuatu, belum berbuat banyak bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi tempat di mana kita kerja, ataupun bagi bangsa dan negara ini. Tetapi marilah kita berjuang. Mari kita berusaha supaya kita memiliki integritas, supaya kita menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bagaimana kita berjuang menjadi teladan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, yang pertama kita harus nantiasa menganalisa diri kita sendiri. Kita harus setiap hari mengevaluasi diri kita. Pemazmur berkata dalam kitab Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiranku." Kalau pemazmur bisa berkata supaya Tuhan menyelidiki hati, betapa kita harus memiliki hati yang tulus. Di Amsal pasal yang keempat juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dalam setiap hari kita, mari kita bersaat teduh. Kita mengkoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang salah yang telah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala kekurangan, kelemahan kita, segala ketidaktepatan yang sudah kita lakukan hari itu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita berusaha keesokan harinya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kalau kita scroll up ke atas, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus juga mengatakan di Filipi pasal 3 tersebut, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, dia berkata seperti ini. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat ini, betapa Paulus juga dulunya memiliki keuntungan-keuntungan secara jasmani. Dia sebagai orang Ibrani asli, disunat pada hari yang ke-8, dan seterusnya. Bahkan dia menjadi petinggi, salah satu petinggi. Tetapi dia katakan semuanya itu ditinggalkan. Apa yang dulu merupakan keuntungan baginya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ditinggalkan semuanya itu. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya itu. Dan Paulus juga mengatakan bahwa semuanya itu dianggap sampah. Semuanya itu dianggap sampah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki masa lalu yang kelam, mari kita datang kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang sedemikian besar, yang sampai Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Tidak ada dosa yang sedemikian kecil, yang sampai terlewat oleh Tuhan, yang sampai Tuhan tidak bisa mengampuni. Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan mengampuni segala ketidaktepatan yang sudah kita lakukan. Dan mari kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai dari diri kita
terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah yang berikutnya adalah setelah kita mengkoreksi diri kita, mari kita berbuah bagi Tuhan. Kita move forward. Paulus juga berkata kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Marilah kita menghasilkan buah-buah pertobatan kita, supaya buah-buah ini juga boleh dinikmati oleh sekeliling kita. Dan percayalah bahwa setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Tetapi mari kita bersama-sama di dalam Tuhan, supaya kita menghasilkan buah. Paulus juga berkata kembali kepada Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di bagian lain Paulus mengatakan, hendaklah kita melatih diri kita beribadah. Ya, kepada kembali dia menasihati Timotius anak rohaninya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar ataupun tidak mau, suka tidak suka, hidup kita ditopong oleh orang lain. Saya teringat ya sama opa oma saya yang sedari kecil mengajari saya. Saya melihat oma saya selalu berdoa setiap malam. Dari opa saya belajar, jangan merepotkan orang lain. Ada nilai-nilai yang bisa saya pegang, yang bisa saya adopt di dalam hidup saya, yang bisa saya ambil di dalam hidup saya. Kalimat-kalimat itu yang kemudian memberkati hidup saya. Ada orang tua kita yang bisa kita belajar darinya. Hal-hal yang baik yang bisa kita ambil, yang kita jadikan teladan di hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal sekecil apapun, tindakan sekecil apapun yang kita lakukan, dilihat oleh orang lain. Baiklah, sebab itu mari kita hidup di dalam kesucian Tuhan. Marilah kita hidup di dalam terang kekudusan Allah. Marilah kita berjalan seturut kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan berorientasi kepada langit baru dan bumi yang baru. Karena itulah sesungguhnya, Bapak Ibu, yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kita mengarahkan hari hidup kita supaya kita berusaha hidup sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah dalam ibadah ini sampai pada doa berkat, dan selanjutnya mari kita ikuti beberapa pengumuman.
Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333888. Sekali lagi 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengumuman kita dan telah tiba saatnya bagi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan kita sambut berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu, Pastor Evans Junior yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau terus berikan dia hikmat, berikan dia pengetahuan, berikan dia kebenaran-Mu yang terus memberkati banyak orang, menyelamatkan banyak orang, termasuk kami yang mengikuti ibadah Elevate ini. Bapa, di tengah pandemi ini, kami percaya bahwa Engkau terus menyertai semua kami tanpa kecuali ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, berilah kekuatan-Mu kepada kami semua, supaya kami dapat melalui kesulitan, kami dapat melalui segala masalah dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan saja. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu atas persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi dan juga berkati yang belum bisa memberi Bapa. Mungkin karena mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan dalam pandemi ini. Biarlah Engkau berkati mereka ya Bapa, supaya pada kesempatan lain mereka dapat ikut memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami semua ya Bapa dalam minggu ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, supaya kami makin hari makin berkenan kepadamu. Makin hari kami boleh makin dewasa, makin hari makin sesuai dengan kehendak-Mu dan serupa dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sekarang ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Bapa di surga, berkat rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Sekali lagi saya mengingatkan saudara untuk subscribe channel Elevate Live by Faith. Oh ya, like video ini dan share kepada keluarga dan teman-teman supaya mereka juga dapat diberkati melalui pelayanan Elevate. Kita akan berjumpa pada kesempatan mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.